Nah, sekali lagi, pelaku spiritual kita ini diorientasikan untuk membuat Anda bisa melampaui atau menyenangkan semua sisi gelap ini. Nah, secara praktis begini Bapak dan Ibu, ya. Meditasi itu bisa membuat kita secara efektif membereskan sisi gelap yang ada di lapis kesadaran luar. Kita menyebutnya conscious mind. Contoh ya, kita baru saja dipisu-pisui atau dimaki-maki oleh orang seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Itu masuk ke conscious mind kita ya. Nah, dengan meditasi ini kita kan diajari, ya sudah, diterima, dimaafkan. Kita bisa menyembuhkan itu. Tetapi bukan berarti kalau itu sudah beres kemudian kita selesai dari yang disebut sebagai luka batin atau sisi gelap. Karena sisi gelap yang lain itu ada bertumpuk-tumpuk ya. Nah, meditasi seringkali membuat kita membereskan yang lapis luar, menyingkapkan yang di dalam. Jadi semakin meditasi, semakin kita rasanya nggak karu-karuan, kayak bisul bermunculan pluk gitu. Jadi semakin meditasi semakin tersayat-sayat. Itu bisa. Kenapa? Sekali lagi, karena di dalam keheningan itu kita nembus ke alam bawah sadar. Nah, ketika di alam bawah sadar ini banyak luka itu muncul ke permukaan. Alam bawah sadar misalnya bagaimana? Ketika kecil Anda suka diperbandingkan dengan anak tetangga. Ketika kecil Anda suka mendapatkan cemoohan dari keluarga besar misalnya. Apapun itu bentuknya, itu kan membawa luka. Nah, itu kalau bertumpuk-tumpuk ya, sampai besar nggak terlilis, menjadi luka batin yang ada di alam bawah sadar. Nah, kalau ini dibereskan, bukan berarti Anda juga selesai ya. Kalau Anda di kehidupan lalu itu punya luka batin belum dibereskan, itu terbawa ke kehidupan sekarang. Itu yang namanya luka batin di level unconscious mind atau pikiran tak sadar. Ada orang sudah meditasi, loh, saya ini udah membersihkan semua luka batin saya, kok masih nggak enak, nggak nyaman, ini datang dari mana? Itu sangat niscaya munculnya dari kehidupan yang lampau. Jadi bisa saja di kehidupan lampau itu Anda pernah patah hati, belum diberesin, sampai sekarang rekamannya masih di bawah. Ada yang sudah bisa membereskan ini, ternyata masih ada yang membuat dirinya tidak nyaman, tiba-tiba jatuh kesadarannya, ternyata ya, ini di unconscious mind juga, tetapi datang ke kita melalui alur genetika. Jadi yang punya masalah itu kakek moyang, nenek moyang, dia baperan, watak baperannya nempel di badan kita, itu bisa ya. Nah, jadi membereskan sisi gelap ini yang sifatnya luka batin nggak gampang Anda berlapis-lapis. Nah, kalau Anda nggak konsisten bagaimana? Ya, kalau Anda nggak serius begini ya Anda belajar spiritualnya nggak akan menghasilkan transformasi jiwa. Oke. Dan catatannya adalah ya, luka batin dengan semua layernya ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan niat baik, nggak bisa. Saya kan udah punya niat baik, nggak bisa, nggak cukup. Anda butuh keheningan yang konsisten, butuh energi yang semakin besar yang diakses dari keterhubungan dengan diri sejati. Oke? Nah, sama saja ya. Sisi gelap dalam bentuk keangkaran murkaan yang namanya keserakahan, ya. Kecenderungan untuk tidak menjadi diri yang otentik, maunya kita menopeng ini supaya dianggap bagus, atau nggak enakan sama orang lain karena kita takut kehilangan teman, ya. Apapun juga, itu menjadi sisi gelap kita. Termasuk kalau kita masih takut terhadap masa depan, nanti gimana kalau ada ini, ada itu sisi gelap, ya. Nah, jadi sebetulnya belajar spiritual itu ya gampang, tapi sekaligus nggak sederhana. Nah, makanya saya menyarankan Anda itu semua itu menata dirinya itu sistematik gitu loh. Ya, Anda beresin satu-satu gitu ya. Dan Anda harus punya sebuah mekanisme mengevaluasi PR Anda ini sudah beres atau belum. Jangan sampai Anda sudah berlama-lama belajar spiritual, PR-nya kagak beres-beres, terus buat apa? Itu yang maksud saya. Hati-hati, jangan sembarang melangkah di dunia spiritual tanpa mengerti tujuannya apa. Oke? Nah,
Saya mengajak Anda semua itu betul-betul membereskan layer-layer masalah kita itu secara bertahap. Di dalam bahasa psikologis disebut sebagai shadow. Ya. Setiap orang itu punya shadow sendiri, punya bayang-bayang gelap sendiri. Ya, ini harus Anda bereskan. Nah, sumber penyelesaian masalahnya ada di dalam diri Anda, disebut sebagai diri sejati dengan kasih murni yang memancar dari